Bab 484. Apa dia akan mengembalikannya? Tembok besar di rumah batu. Begitu Mileye kembali ke rumah batu, dia melemparkan pedang Moko ke menara penjara alam. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya langsung lumpuh ke tanah. Lemah. Inilah yang dia rasakan saat ini. Ketika dia memegang pedang Moke, dia tidak merasa seperti itu. Tidak hanya itu, tetapi dia penuh dengan kekuatan. Godaan. Pedang Moko ini terlalu menggoda. Dan karena alasan inilah dia buru-buru melemparkan pedang ke menara penjara alam karena dia tidak ingin diperbudak oleh pedang. Meskipun perasaan itu sangat keren, tapi dia lebih suka mengendalikan pedang itu sendiri daripada diperbudak oleh pedang. Tidak jauh dari sisi Mileye adalah pria botak dan Juno Zan. Melihat Mileye yang lemas, Juno Zan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Ye, apakah kamu baik-baik saja?" Mileye menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku belum akan mati." Juno Zan berbisik, "Itu bagus." Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi sedikit rumit. "Aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bergabung dengan klan Moko." Pria botak itu juga berkata, "Aku juga, tetapi jika kita tidak bergabung, semua orang akan mati." Saat berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, "Saudara Ye, bagaimana menurutmu?" Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, "Klan Moko dan kita semua harus bertahan hidup, bertahan hidup." Pria botak itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi suatu kali, banyak saudara kita mati di tangan mereka." Juno Zan mengangguk, "Ketika aku memikirkan ini, aku tidak bisa melepaskannya." Mileye duduk bersila, dia memandang Juno Zan dan pria botak, "Aku tidak akan membiarkanmu melupakan kebencianmu. Klan Moko pasti tidak akan melupakannya, tapi sekarang, kita memiliki musuh yang lebih kuat." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat keluar rumah batu, dan berkata dengan lembut, "Bergabung dengan kekuatan, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup." Kebencian. Dia tidak tahu banyak tentang kebencian antara klan Moko dan Star Territory Wei Yang, tetapi dia tahu bahwa jika kedua belah pihak tidak bisa melepaskan kebencian ini untuk sementara waktu, maka kedua belah pihak akan mati. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa Juno Zan dan pria botak juga tahu ini, tetapi mereka masih agak sulit untuk melepaskannya. Memang benar mereka pernah menjadi musuh bebuyutan, tetapi sekarang mereka harus bergabung, bagaimanapun juga, itu masih agak canggung. Pada saat ini, Juno Zan tiba-tiba berkata, "Namun, dibandingkan dengan klan Moko, aku ingin membunuh Star Territory dan negeri asing." Pria botak itu mengangguk, "Aku juga." Mileye tersenyum dan berkata, "Cepat sembuhkan luka kalian." Juno Zan dan pria botak mengangguk, keduanya mulai menyembuhkan diri. Mileye duduk bersila di tanah dan mulai dengan panik menyerap kristal murni ungu. Pada saat yang sama, pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Di dalam menara penjara alam, pedang Moko berkeliaran. Segera, pedang itu sampai di lantai 2, dan di lantai 2, Lily, yang sedang menuangkan buah spiritual berhenti tiba-tiba. Dia berbalik untuk melihat pedang Moko. Pedang Moko langsung berubah menjadi pedang Tao, menembus spiritual buah, dan segera, spiritual buah ditelan olehnya. Melihat adegan ini, Lindsay sangat marah. Dia menamparkan pedang Moko. Pedang Moko sama sekali tidak menghormati Lindsay dan langsung menebas Lindsay dengan pedang. Melihat adegan ini, wajah Mileye berubah, dan dia buru-buru ingin menembak. Pada saat ini, di atas menara, pedang di tengah tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, cahaya pedang Tao muncul di lantai 2. Duar. Pedang Moko langsung terpotong. Di luar, Mileye tercengang.
Pedang di puncak menara ini menyerang. Di lantai 2, Lindsay mengejar pedang Moko sambil memegang pedang. Pedang Moko menolak menerimanya pada awalnya dan melawan langsung, tapi segera, pedang itu mulai kabur seperti orang gila karena ia langsung retak setelah mengenai pedang di tangan Lindsay. Jika Lindsay menggunakan lebih banyak kekuatan, ia akan langsung hancur. Melarikan diri. Pedang Moko lolos dengan liar di menara penjara alam, sementara Lindsay terus mengejar, tapi dia lambat dan tidak bisa mengejar pedang Moko. Namun, Lindsay tidak punya niat untuk menyerah. Dia memegang pedang dan mengejar pedang Moko di menara. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menarik kembali pikirannya, dan berkonsentrasi pada penyembuhan. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye bangkit dan meninggalkan rumah batu. Dia berjalan ke tembok kota. Di bawah tembok kota, beberapa orang sedang membersihkan medan perang. Banyak mayat. Bau darah ada di mana-mana. Pada saat ini, seorang wanita berjalan ke sisi Mileye dan orang yang datang adalah pelukis. Pelukis itu melihat mayat-mayat di bawah dan berkata dengan lembut, "Apa pendapatmu?" Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, "Dunia ini kejam." Pelukis itu memandang Mileye, "Apa lagi?" Mileye berbisik, "Perang itu kejam." Pelukis melihat mayat-mayat di bawah, "Ini sangat kejam." Di dunia yang bermasalah ini, kehidupan manusia selalu sangat tidak berharga. Mileye memandang pelukis, "Apa yang ingin dikatakan senior?" Pelukis itu menatap langsung ke Mileye, "Hentikan perang." Mileye menggelengkan kepalanya, "Sulit." Pelukis itu berkata dengan lembut, "Sulit. Selama bertahun-tahun, aku telah berurusan dengan klan Moko dan Star Territory Weiyang, tetapi tidak berhasil." Mileye berkata, "Menurut pendapatku, hanya kekuatan besar yang bisa menghentikan perang." Pelukis itu memandang Mileye, sementara Mileye tersenyum dan berkata, "Senior sangat kuat. Benar-benar kuat. Bagaimana jika senior 10 kali atau 100 kali lebih kuat dari sekarang?" Saat itu, senior hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun dan sudah bisa mengalahkan diri. Pelukis itu tersenyum dan berkata, "Kata-katamu bukan tanpa dasar. Memang benar bahwa aku dapat membunuh banyak orang dan bahkan menyelamatkan banyak orang, tetapi aku tidak dapat menghentikan keserakahan dan pikiran jahat orang ini." Mengatakan itu, dia melihat ke langit. Pada saat ini, langit ditutupi oleh jaringan bintang besar. Pelukis itu berkata dengan lembut, "Mereka tidak akan membiarkanmu pergi." Mileye berkata, "Aku tahu." Pelukis itu berkata, "Dari awal perang, Star Territory Weiyang dan kamu pasti akan terseret. Pada saat itu, bagaimana kamu bisa melindungi dirimu sendiri?" Mileye terdiam. Pelukis itu memandang Mileye, "Kamu punya 2 pilihan sekarang. Pertama, serahkan harta itu dan pindahkan malapetaka ini. Kedua, melarikan diri." Mileye tersenyum pahit, "Tidak mungkin." Pelukis itu bertanya, "Mengapa?" Mileye berkata, "Pertama, bukan karena aku tidak ingin menyerahkan harta ini. Itu karena harta ini sudah terhubung ke hatiku, kecuali jika itu terjadi secara sukarela. Jika tidak, aku tidak dapat melakukan apapun." Seperti yang dikatakannya, menara penjara alam sama sekali tidak dikuasainya, setidaknya tidak ada cara baginya untuk mengangkatnya. Apalagi Dewa Agung Erlu pernah bercerita bahwa alasan mengapa menara penjara alam mengikutinya adalah karena wanita bergaun polos itu. Singkatnya, dia juga sangat tidak tahan. Pelukis itu melirik Mileye, "Karena kamu tidak bisa menyerahkan harta ini. Mengapa kamu tidak melarikan diri?" Mileye tersenyum pahit, "Apakah aku bisa melarikan diri?" Pelukis itu berkata dengan lembut, "Benar juga, kamu adalah target utama mereka. Kemanapun kamu melarikan diri,
mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Mileye tersenyum pahit, ya, siapapun bisa melarikan diri, tapi aku tidak bisa. Tetap di sini dan ikuti kamu, aku mungkin punya kesempatan. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, jika kamu takut aku akan melibatkanmu, aku bisa pergi. Pelukis itu tersenyum dan berkata, kenapa? Kamu pergi? Mereka masih tidak akan melepaskan Star Territory Wei Yang dan kamu di sini juga sangat membantu kami, bukan? Mileye tersenyum sedikit, lalu menatap ujung langit. Pelukis itu berkata, aku akan pergi ke tempat lain. Kamu tinggal di sini untuk membantu Tuan Bai, bantu dia untuk membujuk Wei Yang. Dia lurus, pemarah, mudah melakukan hal-hal radikal. Mileye mengangguk, oke. Pelukis itu berbalik dan pergi. Pada saat ini, pelukis itu tiba-tiba berbalik dan menatap Mileye, bisakah aku pergi ke tubuhmu? Mileye tercengang. Tubuh. Apakah artis tahu tentang menara penjara alam? Pelukis itu tersenyum dan berkata, kamu punya ruang hampa di tubuhmu, kan? Mileye mengangguk, dengan segala hormat, sebaiknya kamu tidak masuk. Pelukis itu bertanya balik, mengapa? Mileye ragu-ragu, lalu berkata, berbahaya. Dia tahu bahwa pelukis itu sangat kuat, bahkan di luar imajinasinya, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa lantai 5 bahkan lebih kuat. Yang paling penting adalah jika pelukis masuk dan bertarung di lantai 5, maka yang sial adalah dia. Pelukis itu berpikir sejenak, lalu berkata, setelah masalah ini selesai, jika kita semua masih hidup, aku ingin melihatnya, oke? Mileye tersenyum dan berkata, ya. Pelukis itu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Di tembok kota, Mileye menoleh untuk melihat ujung yang jauh, di ujungnya, adalah klan Moko. Pedang Moko ini. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku harus mengembalikan pedang ini. Aku sibuk sekarang, aku akan mengembalikannya kembali nanti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di sebuah aula klan Moko, lelaki tua bungkuk itu memandang Serjan Mo, apakah kamu meminjamkan pedang itu kepada Mileye? Serjan Mo mengangguk. Lelaki tua bungkuk itu terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah dia sudah mengembalikannya? Serjan Mo ragu-ragu, lalu berkata, sebagai jenius paling mempesona di Star Territory Wei Yang, aku percaya pada karakternya. Pria tua bungkuk itu berkata dengan lembut, menurut penyelidikanku, di mata orang ini, karakternya mungkin tidak berharga. Serjan Mo bersambung.